Season 2 bab ke-229. Sampai kuliah selesai, tak ada satupun teman wanita yang mau melamar menjadi karyawan di warung sebelah Keka yang sekarang sudah dipindah tangankan pada Azura. Malahan yang mendaftar kebanyakan cowok. Jelas Azura tidak mau. Jika memang harus laki-laki yang menjadi karyawannya, dia memilih untuk menjadikan Fathan sebagai karyawannya saja. Orang yang lebih bisa dia percaya. Gimana ini, Tan? Tanya Azura setelah pulang kuliah dan membaca chat di grup bersama Fathan. Ya udah seperti rencana awal, biar aku yang bantu sambil nunggu karyawan. Gak usah bingung. Tapi gimana dengan prinsipmu? Tanya Azura serius. Fathan diam sejenak seperti sedang memikirkan sesuatu. Seperti memikirkan jawaban dari pertanyaan Azura. Aku cinta sama kamu. Dan aku gak tega lihat kamu susah. Aku juga kadang bingung. Pengen ngasih perhatian sama kamu, tapi serasa ada tembok yang tinggi jadi penghalang. Aku sadar itu. Tapi siapa lagi yang bisa kamu andelin? Maaf, Tan. Azura sadar ini semua karena keputusannya waktu itu. Dia juga dilema. Bingung memikirkan apa yang harus dia lakukan agar tidak mengecewakan banyak orang. Ya sekarang terserah kamu. Kalau kamu mau sendiri gak apa-apa. Aku gak bisa kalau sendiri. Ya udah aku bantu. Kebetulan hari ini jualanku libur. Anak buahku sakit. Adik-adikmu gimana? Ya apa-apa. Mereka sudah terbiasa mandiri sekarang. Banyak kegiatan pesantren yang bisa mereka ikuti setiap hari. Malah kadang aku jadi jarang ketemu mereka. Mereka sudah menikmati dunianya. Dunia yang positif tentunya. Ucap Fathan. Ya sudah. Nanti jam 2 ketemu di warung ya. Kamu tahu kan? Ya aku tahu. Aku kan pernah beli di sana. Oh iya ya. Aku pulang dulu ya. Azura lalu pergi lebih dulu meninggalkan Fathan. Dia mengambil motor dan segera pulang. Siang harinya Azura pergi ke warung tepat pukul 2 sesuai janjinya dengan Fathan. Setelah sampai di sana, dia menyiapkan apa saja sesuai dengan pesan Keke. Pertama dia harus mulai menyiapkan bumbu-bumbu dan memblendernya. Azura mengupas bawang putih yang tadi pagi dia beli di pasar sebelum berangkat ke kampus. Dia duduk di depan sambil mengupas bawang sendirian. Sesekali melihat keluar barangkali ada Fathan yang datang. Tak berselang lama, datanglah Fathan yang mengendarai sepeda motor. Dia memakai jaket dan tas ransel yang biasa dia pakai ke kampus. Mata Azura langsung berbinar saat melihat Fathan datang dan turun dari motor. Dia langsung berdiri dan menyambutnya. Kamu tadi gak pulang? Tanya Azura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe maaf. Fathan tersenyum lalu menghampiri Azura yang berdiri menyambut kehadirannya. Enggak. Aku gak pulang. Tadi nunggu di kampus. Maaf ya aku telat. Ucap Fathan. Ya apa-apa. Ayo masuk. Aku lagi ngupasin bawang. Ya siap. Fathan lalu duduk di depan Azura. Dengan meja sebagai perantara di antara keduanya. Sini aku bantuin. Ada pisau lagi kah? Ada. Kamu kupasin kencurnya aja, Tan. Biar nanti sama-sama selesainya. Ucap Azura. Gadis itu langsung berdiri dan berjalan ke dapur untuk mengambil pisau dan kencur. Lalu kembali ke depan untuk memberikannya pada Fathan. Banyak ya bikinnya? Aku bikin sekilo dulu, Tan. Soalnya takut gak sesuai sama Kak Keke. Kalau habis ya langsung tutup aja jam berapapun itu. Ucap Azura sambil mengupas bawang. Ya oke. Terserah kamulah. Azura dan Fathan lalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Fathan mengupas kencur, sedangkan Azura mengupas bawang. Setelah semuanya selesai, Fathan membantu Azura mencuci bawang dan kencur. Sedangkan Azura menyiapkan blender untuk menggiling bawang dan kencur. Mereka berdua bekerja sama dan saling membantu. Sembari menunggu Azura selesai menghaluskan bumbu,
Fathan membersihkan meja dan kursi yang berdebu karena warung Keke beberapa hari memang tutup. Jadi warung sama sekali tidak terurus. Alhamdulillah sudah beres masalah perbumbuan. Sekarang tinggal nyuci sayur mayurnya. Gumam Azura. Dia lalu tersenyum melihat Fathan yang cekatan membantu membersihkan meja. Bahkan sampai wadah tisu dan sedotan dia bersihkan dan ditata lagi dengan rapi. Azura berharap hari pertama jualan tanpa Keke ini berjalan dengan lancar. Untung saja ada Fathan yang banyak membantunya. Sejenak dia menyesal karena waktu itu menolak menikah muda. Andai saja aku dan Fathan sudah menikah, mungkin kita bisa leluasa berduaan seperti ini. Apakah ini karena kebodohanku sendiri? Batin Azura. Setelah selesai mencuci sayur, terdengar azan asyar berkumandang. Fathan segera mengambil sarung di dalam tasnya. Mau ke masjid? Tanya Azura. Iya. Aku salat di masjid sebentar ya. Gak apa-apa kan aku tinggal sendiri? Iya gak apa-apa. Hati-hati ya. Oke. Kamu jangan lupa salat ya. Iya. Teduh hati Azura saat diingatkan oleh Fathan untuk salat. Laki-laki itu sudah seperti seorang suami yang mengingatkan istrinya untuk salat saja. Azura pun tersenyum. Dia lalu mengambil mukena dan salat di rumah sebelah warungnya. Saat sudah selesai salat, Azura segera merapikan meja untuk menaruh aneka macam topping yang baru saja dikeluarkan dari freezer. Masing-masing wadah diisi dengan satu topping. Azura kejar-kejaran dengan waktu. Padahal biasanya 3:30 warung Keke ini sudah buka. Fathan kok belum datang? Udah jam segini padahal. Gerutu Azura sambil menata wadah dan topping. Beberapa saat kemudian, Fathan datang bersama motornya. Dia lalu turun dan menemui Azura. Kok lama? Kenapa? Kangen ya? Enggak. Ini lo belum selesai, Tan. Oh, ada yang bisa aku bantu? Bukain aja topping-toppingnya itu lo. Lalu masukin ke wadah. Aku mau siapin sayur dan telur. Oke siap. Fathan hanya tersenyum. Azura terlihat sangat stres di hari pertama buka warung. Tapi dia akan menjadi seseorang yang bisa diandalkan oleh Azura. Setelah semua siap, warung pun dibuka. Azura rasanya dag-deg-dag. Khawatir kalau nanti masakannya tidak bisa sama dengan Keke. Dia tahu walau resep sama, tapi beda tangan akan beda rasa. Saat buka warung, belum ada satupun pelanggan yang datang. Mungkin karena warung sering tutup. Jadi para pelanggan banyak yang tidak tahu kalau sekarang warung sudah buka. Tumben ya Tan, jam segini belum ada yang beli. Ucap Azura dengan perasaan gelisah. Dia takut warungnya sepi dan semua bumbu yang sudah dia buat akan terbuang sia-sia. Sabar. Sambil nunggu, baca di zikir aja atau shalawatan biar bernilai ibadah. Ucap Fathan. Ya, kamu benar. Azura duduk di belakang meja kasir. Sambil menunggu pelanggan datang, dia pun berzikir dan bersalawat seperti nasihat Fathan. Beberapa saat kemudian, datanglah 2 orang gadis muda yang masih berseragam SMA. Azura lega karena akhirnya ada juga yang datang. Kak, kok kemarin-kemarin tutup terus sih kalau kesini? Ujar salah satu dari anak SMA itu pada Azura. Oh ya maaf Kak, Kekenya kemarin lagi persiapan pindah ke Kalimantan. Jawab Azura. Kedua gadis itu tampak celingukan seperti mencari seseorang. Kak Keke pindah? Berarti udah gak jualan lagi di sini? Tanya gadis itu. Iya betul Kak. Kak Keke udah pindah ke Kalimantan. Sekarang warung ini saya yang handle. Ucap Azura. Ya, berarti kakak nanti yang akan masak ya? Ya betul sekali Kak. Resepnya sama kok. Dikasih langsung dari Kak Keke? Gimana? Aku kok ragu. Ucap gadis SMA berbisik dengan temannya. Tapi Azura masih bisa mendengarnya. Hati Azura jadi kecewa. Tapi dia berusaha untuk lapang dada. Dia tetap tersenyum.
Dia anggap ini adalah ujian sebelum dia menjadi seorang pengusaha. Kak, maaf saya gak jadi beli. Takut gak enak soalnya. Saya udah cocok sama seblak bikinan Kak Kekesi. Kedua gadis itu langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari Azura. Azura lalu terduduk lesu. Dia benar-benar kecewa. Apalagi saat melihat bumbu gilingnya yang masih utuh dalam toples. Sabar ya Azura. Ini ujian pertamamu. Kamu pasti bisa melewatinya. Ucap Fathan. Azura hanya mengangguk. Dia lalu kembali berzikir untuk mengalihkan pikirannya ke hal yang positif. Beberapa saat kemudian, ada pelanggan lagi yang datang. Tanpa pikir panjang, si pelanggan itu langsung mengambil isian seblak yang ada di meja. Setelah selesai, dia berikan pada Azura untuk dimasak. Beberapa orang datang lagi. Azura senang karena semakin sore, warung seblak semakin ramai. Fathan pun sigap membantu Azura. Azura grogi. Ini adalah pertama kalinya dia masak sendiri. Dia berharap rasanya tidak mengecewakan. Setelah semua pesanan selesai dimasak, Azura menuangkan seblak ke dalam mangkuk dan diantar oleh Fathan ke meja pelanggan. Saat menikmati seblak, tiba-tiba salah satu pelanggan berteriak. Alut! Kerupuknya keras, Kak. Gimana sih ini? Bisa masak gak? Azura rasanya ingin menangis. Apalagi ucapan pelanggan itu sangat keras dan bisa didengar oleh pelanggan lain. Malu rasanya. Padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Season 2 bab ke-230. Mendengar kritikan dari pembeli, Azura langsung down. Meski dulu dia sudah sering jualan, entah kenapa kali ini rasanya nyesek sekali. Yang pertama tadi langsung pergi karena ragu dengan rasa masakannya. Yang kedua bilang alot. Maaf ya Kak, nanti saya ganti yang baru mau? Tanya Azura dengan merendah. Dia tahu ini salahnya. Mungkin karena proses memasak yang kurang lama. Gak maulah Kak, udah ini habisin aja. Aku jadi gak selera makan. Gratisan aja ya. Ucap pembeli kedua. Ya Kak, Kakak gak usah bayar. Ucap Azura. Beberapa pelanggan yang baru masuk, tampak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi mereka tidak berani bertanya. Silakan dipilih toppingnya, Kak. Ucap Azura. Dia lalu kembali ke dapur dan tidak menghiraukan lagi pembeli yang minta gratis tadi. Meski ingin menangis, tapi dia tetap berusaha kuat karena harus melayani pembeli yang baru datang. Sabar ya. Namanya juga pertama jualan. Kamu evaluasi dan perbaiki saat memasak selanjutnya. Ucap Fathan yang membawa mangkuk berisi seblak yang tidak termakan ke tempat cuci piring. Azura hanya mengangguk, lalu menunggu pembeli memberikan mangkuk isian kepadanya. Tunggu ya Kak. Ucap Azura. Sekarang kakak yang masak ya? Kakak kemana? Tanya pembeli itu sopan. Kakak sekarang udah pindah ke Kalimantan sama suaminya, Kak. Sekarang warung seblak, aku yang nerusin. Jawab Azura. Oh gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting rasanya sama. Aku tunggu ya, Kak. Ucap pembeli ketiga di hari itu. Setelah itu, Azura mulai memasak. Dia mengingat apa saja kekeliruannya tadi. Grogi. Ya grogilah yang menjadi penyebabnya. Dia tidak pernah membuat seblak sendirian tanpa Kakak. Inilah yang membuat dia menjadi grogi dan tidak fokus. Azura konsentrasi membuat seblak. Jangan sampai ada bumbu yang terlupa. Beberapa saat kemudian seblak sudah jadi sesuai level pedas yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Ini Kak. Azura meletakkan seblak di depan pembeli langsung tanpa memanggil seperti biasanya. Karena sedang sepi pembeli. Makasih Kak. Wah pasti rasanya sama dengan kakek-kakek. Ucap pembeli ketiga. Amin. Silakan dimakan Kak. Coba kasih reviewnya ya. Oke. Pembeli itu langsung memakan panas-panas.
Dia tampak mengipas mulutnya dengan sebelah tangannya karena kepanasan. Azura menanti dengan sabar ulasan pembeli ketiganya itu. Keringat dingin pun keluar karena khawatir dengan ulasan pembeli yang ketiga ini. Apalagi yang kurang. Kak, kayaknya garamnya kebanyakan. Kakak pengen kawin ya? Goda pembeli itu pada Azura. Astagfirullah. Maaf ya kak. Saya ganti ya. Meski tidak marah, tapi tetap saja hal ini membuat Azura kecewa. Bukan kecewa dengan ulasan pembeli, tapi kecewa pada dirinya sendiri kenapa harus melakukan kesalahan berkali-kali. Ya deh boleh kak. Maaf ya kak. Kalau saya mending hambar kak. Bisa saya tambah garam sendiri. Tapi kalau udah asin begini, saya gak bisa makan sama sekali. Semangat kak. Mungkin karena kakak baru belajar ya. Nanti juga pasti bisa sama seperti Kak Keke. Ucap pembeli ketiga itu. Ya Allah. Makasih ya kak. Kakak baik banget. Azura terharu. Ternyata masih ada orang baik yang mau memberinya semangat. Bukan kali ini saja Azura memasak. Dia sudah biasa memasak. Tapi entah kenapa hari ini dia merasa semua masakannya gagal. Azura kembali ke dapur dan memasak lagi seblak yang baru untuk pembeli ketiganya ini. Bismillah. Ucapnya. Dia baru ingat dari tadi dia memasak tidak mengawalinya dengan basmalah. Mungkin karena ini semuanya jadi berantakan. Pikirnya. Dia lupa melibatkan Allah dalam usahanya. Azura jauh lebih tenang dan mulai bisa mengingat apa saja yang harus dia masukkan ke dalam masakannya. Dengan hati-hati dan konsentrasi dia melakukannya agar hasil yang ketiga ini tidak mengecewakan pelanggan lagi. Beberapa menit kemudian, seblak sudah jadi. Fathan dengan sigap mengambil pesanan itu dan memberikannya pada pembeli yang duduk menunggu dengan sabar. Dia tahu Azura saat ini sedang tidak baik-baik saja. Gimana kak? Tanya Azura saat melihat pembeli itu mulai memakan seblaknya. Better lah dari yang tadi kak. Setidaknya nggak kasinan. Tapi jujur lebih mantap masakan kak kekasih kak. Tapi tenang kak. Semua perjuangan itu kan gak instan. Sekali masak langsung jadi. Kakak butuh proses. Dan proses itu yang nanti akan membuat kakak berhasil kalau kakak terus optimis. Semangat ya kak. Jangan patah semangat. Saya kasih review jujur agar kakak bisa lebih berkembang. Oke kak? Gak usah berkecil hati kak. Ucap pembeli itu. Dia lalu lahap memakan seblak buatan Azura. Makasih banyak kak. Terima kasih orang baik. Semoga Allah membalas kebaikan kakak. Azura lalu duduk menenangkan diri sambil menunggu pelanggan yang datang lagi. Tapi sampai maghrib, belum ada lagi yang datang. Setelah salat maghrib, Azura duduk termenung di kursi pembeli. Berharap ada yang datang lagi. Dia sedih dan ingin rasanya menangis. Fathan yang melihat hal ini langsung mendekati Azura. Dia juga sedih melihat Azura sedih. Azura yang aku kenal dulu adalah Azura yang kuat. Kuat bawa keranjang naik turun tangga. Jualan dari kelas ke kelas. Apa yang kamu buat gak pernah gagal menurutku. Kamu jangan putus asa Azura. Ucap Fathan. Makasih. Untung ada kamu, Tan. Azura mendongak. Tapi sama sekali tidak bisa tersenyum. Dia tahu sekarang sedang galau dan terlalu berlebihan memikirkan semuanya. Seperti kata pembeli tadi. Semua butuh proses Azura. Gak bisa langsung jadi. Aku tahu. Ini beban buat aku karena aku membawa nama besar Kak Keke yang selama ini seblaknya sudah terkenal enak. Setelah aku pegang, gak bisa sama dengannya. Takutnya orang yang kecewa malah jadi doain yang jelek buat Kak Keke. Apa mungkin kamu ganti nama saja warungnya? Jadi warung seblak Tejura. Kayaknya oke tuh. Canda Fathan. Gimana ya? Mungkin aku harus bilang Kak Keke lagi. Setidaknya aku gak bikin nama Kak Keke jadi jelekan kalau ganti nama warungnya. Ya begitu juga bisa. Gimana pun juga Keke yang merintis semua ini.
Jadi gak apa-apa kalau kamu bilang dulu sama dia. Daripada jadi bebanmu. Malah mungkin nanti kamu punya ciri khas sendiri yang tidak ada di sebelah Keke. Siapa tahu? Semangat. Tanpa disadari Fathan duduk bersebelahan dengan Azura. Azura yang merasa nyaman juga spontan menyandarkan kepalanya ke bahu Fathan. Anehnya Fathan kali ini hanya diam saja. Sama sekali tidak menghindar saat Azura menyandarkan kepala di bahunya. Mereka malah menikmati momen berdua bersama ini. Azura? Fathan? Kalian sedang apa? Teriakan seorang laki-laki dari luar. Fathan dan Azura spontan kaget dan langsung berdiri. Menoleh ke belakang dan ternyata. Ayah! Season 2 bab ke-231. Azura langsung berdiri menjauh dari Fathan. Dia telah kilaf. Salah besar. Dia menunduk dan tak berani sedikit pun melihat wajah ayahnya. Entahlah seperti apa wajah ayahnya sekarang ini. Sedang apa kalian? Tanya Aras saat mendekati mereka. Menatap keduanya dengan tajam. Aras merasa sangat marah dan kecewa. Fathan nemenin aku jualan seblak, ya? Ucap Azura lirih. Saya sendiri yang mau menemani Azura, Om. Ucap Fathan. Dia merutuki dirinya atas kekhilafan yang baru saja dia lakukan. Setan. Ya memang benar kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka ketiganya adalah setan. Ayah kecewa sama kamu, Azura. Kamu itu maunya apa? Dinikahin muda nolak karena mau fokus kuliah, sekarang malah berduaan kayak orang pacaran. Sekarang juga kamu pulang. Dan kamu Fathan, pulang sekarang. Dan jangan pernah dekati Azura lagi. Ya, melihat kalian tadi seperti itu, ayah jadi ragu untuk menyerahkan kamu pada Fathan. Laki-laki yang baik tidak akan berbuat seperti itu. Tapi aku yang gak sengaja menyandarkan kepalaku di bahu Fathan, ya. Kamu salah. Tapi Fathan harusnya menghindar. Pulang kamu Fathan. Aras benar-benar murka melihat semua ini. Anak perempuan yang dia besarkan dengan kasih sayang dan nilai-nilai agama, bisa berbuat seperti itu. Hatinya benar-benar kecewa. Ya maafkan aku. Aku tahu aku salah. Ucap Azura sambil menahan air mata. Istighfar Zura. Minta ampun sama Allah. Untung saja ayah kesini karena perasaan bundamu gak enak. Coba kalau ayah gak kesini. Sejauh apa yang akan kalian lakukan di sini? Belum halal sudah dekat-dekatan. Azura hanya menunduk. Dia takut. Untuk pertama kalinya dia melihat ayahnya semarah itu. Orang yang biasanya bercanda bisa semarah itu padanya karena perbuatannya sendiri. Dia beristighfar, memohon ampun pada Allah atas apa yang sudah dia lakukan dengan Fathan tadi. Dia pun juga ingat kejadian di lift mati waktu itu. Apa yang dia lakukan dengan Fathan malah lebih buruk dari yang dia lakukan barusan. Astagfirullah. Ucap Aras lirih. Dia mencoba menenangkan diri. Dia tahu imbasnya kalau membiarkan amarahnya ini menggebu-gebu. Saya pamit pulang dulu, Om. Ucap Fathan. Dia melihat Azura sekilas selalu mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Aras. Ya sebaiknya memang begitu. Aras menyambut tangan Fathan dengan terpaksa. Dia benar-benar kecewa dengan Fathan yang tidak bisa menjaga Azura. Dengan berat hati Fathan pulang. Dia merasa bersalah dan esok hari mungkin dia akan datang untuk menyelesaikan masalah ini. Segera tutup warungnya lalu pulang. Besok gak usah jualan seblak lagi. Atau kalau mau jualan, cari karyawan. Jangan sama Fathan. Bentak Aras. Iye, ya ayah. Azura akhirnya memberanikan diri melihat ayahnya. Wajahnya yang biasanya selalu dihiasi senyum, kali ini terlihat marah dan tak ada senyum sedikit pun. Meski sedang marah, Aras tetap membantu Azura menutup warung seblak. Setelah semua selesai, Aras menyuruh Azura untuk cepat pulang. Dia mengawal Azura dari belakang. Sepanjang jalan, Aras memikirkan masalah ini.
Dia takut apa yang pernah terjadi dengannya dan Naura di masa lalu, terjadi dengan salah satu anaknya. Dia dulu dijebak dan tidak pernah ada niat untuk melakukan itu dengan Naura. Bahkan tidak pernah berdua-duaan sebelumnya dengan Naura. Itu pun bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana dengan Azura dan Fathan yang ternyata malah sering berduaan? Aras. Sepanjang jalan dia hanya bisa beristighfar. Dia berdoa agar anak-anaknya dijauhkan dari perbuatan zina. Saat sampai di rumah, Azura langsung memarkir motornya di garasi. Dia berjalan pelan-pelan dengan mimik wajah cemas. Dia melihat wajah ayahnya yang nampak masam. Sama sekali tidak tersenyum padanya. "Assalamualaikum," ucap Azura sebelum masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam, Zura. Alhamdulillah kamu sudah pulang. Bunda dari tadi cemas, Nak. Makanya Bunda suruh ayah ke warung," ucap Naura sambil mempercepat langkahnya menghampiri Azura. Setelah mengucap salam, Aras langsung masuk begitu saja tanpa menyapa Naura. Naura yang menyadari hal itu, merasa heran. Ada apa dengan suaminya? Apa Aras marah karena tadi dia menyuruh Aras cepat-cepat ke warung? "Kamu gak apa-apa kan, Zura?" "Gak apa-apa, Bun." Azura rasanya ingin menangis melihat ayahnya tidak sehangat biasanya. Begini rasanya kalau orang tua sedang marah. Dia melihat wajah bundanya yang nampak cemas. Dia tambah merasa bersalah. Bundanya ternyata punya ikatan batin dengannya. Tahu kalau anaknya sedang melakukan kesalahan yang fatal. "Alhamdulillah, tapi ayah kenapa ya? Kok mukanya cemberut gitu? Apa karena tadi Bunda nyuruh ayah ke warung waktu dia lagi sibuk ya? Ayah marah sama Bunda kali ya?" tebak Naura. "Gak, Bun. Ayah mana mungkin marah sama Bunda? Ayah marahnya sama aku, Bun. Kok bisa marah sama kamu? Emang ada apa?" "Maafin Azura ya, Bun. Aku salah, Bun," ucap Azura. Dia lalu memeluk Naura sambil menangis. "Duh, ada apa sih ini? Ada apa dengan kamu dan ayah sih?" Naura dibuat semakin bingung dengan keadaan ini. Dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suami dan anaknya. "Bunda, aku belum bisa cerita. Aku ke kamar dulu ya, Bun." Azura melepaskan pelukannya, lalu berlari ke kamarnya. Naura pun tak tinggal diam. Dia langsung berjalan cepat mencari keberadaan suaminya. "Ya, ayah," ucap Naura. Dia mencari suaminya di kamar, tapi tidak ada. Lalu mengetuk kamar mandi dan ternyata ada sautan dari dalam. "Bentar, Bun. Ayah lagi berak," jawab Aras dari dalam. "Ih, jorok. Berak aja pakai diomongin," gerutu Naura dari luar. Dia lalu duduk menunggu suaminya selesai dengan sabar. Dia berharap akan mendapat jawaban dari kegelisahan hatinya. "Alega, Bunda sih? Tadi ayah udah kebelet pengen berak malah disuruh ke warung," ucap Aras setelah membuka pintu kamar mandi. Dia hanya bercanda. Dia malah bersyukur karena menahan hajatnya. Kalau tidak, mungkin Azura dan Fathan bisa melakukan yang lebih dari tadi. "Jadi ayah cemberut itu karena nahan pengen berak?" "Ya, salah satunya," ucap Aras. Dia lalu duduk bergabung dengan Naura. "Ada apa sih ya sebenarnya? Azura juga tadi kelihatan sedih. Gak mungkin juga kan dia nahan berak seperti ayah." "Ya enggak lah. Ayah bercanda kalau ayah cemberut karena nahan berak, Bun. Sebenarnya bukan karena itu. Terus karena apa? Bun, menikah itu kan sebenarnya hukumnya sunnah kan, Bun? Tapi bisa jadi wajib, haram, makruh dan mubah kan, Bun? Ya, ada apa sih ya? Kenapa jadi bahas tentang pernikahan? Ayah gak ada niatan mau nikah lagi kan?" Ditanya seperti itu, pikiran Naura malah jadi ke arah yang lain. "Astagfirullah. Ya enggak lah, Bun. Bunda ini malah pikirannya ngaco. Bun, sepertinya anak kita memang harus menikah secepatnya. Ayah khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."
ucap Aras. Anak kita wajib menikah. Siapa? Naura kaget saat Aras tiba-tiba mengatakan seperti itu. Season 2 bab ke-232.